Awas kalau nyari mantu tukang bakso. Emang tukang bakso mau punya mertua macam ibu? Lagian lebih terhormat mana, tukang bakso atau pejabat tapi kerjaannya makan uang rakyat? Ayo lo, peace. Awas kalau nyari mantu tukang bakso. Emang tukang bakso mau punya mertua macam ibu? Lagian lebih terhormat mana, tukang bakso atau pejabat tapi kerjaannya makan uang rakyat? Ayo lo, peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan yang mengundang tukang bakso dalam acara Malam Ramah Tamah Jakarta E-Prix 2022. Nah teman-teman, Formula E telah selesai digelar dan ternyata kegiatan itu sukses, membawa dampak yang cukup positif, baik dampak keuntungan jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek kemarin sudah disampaikan oleh Indef bahwa ada dampak 2,6 triliun lebih dampak ekonomi, perputaran ekonomi dan juga pendapatan pihak Pemprov DKI Jakarta mengenai pelaksanaan Formula E. Artinya ada perguliran dana, ada perputaran ekonomi dari pagelaran Formula E itu. Jadi kalau kemarin itu disindir oleh Giring Ganesa, suksesnya Formula E tidak diukur dari riuhnya, banyaknya penonton, soraknya penonton, tetapi lebih dari itu bahwa kegiatan sukses bila membawa dampak ekonomi terhadap masyarakat Jakarta. Ternyata ada 2,6 triliun perputaran ekonomi yang ada di Jakarta terkait pagelaran Formula E. Jadi Giring Ganesa mau ngomong apa lagi? Apakah belum mengakui sampai sekarang bahwa Formula E itu berhasil? Formula E itu sukses? Atau masih ada mengkritik kepada Pak Anies Baswedan? Apakah gagal atau seperti apa? Sampai hari ini belum ada lagi komentar dari Giring Ganesa. Nah teman-teman, terkait Formula E ini, kemarin tanggal 24 Juni ini diadakan Malam Ramah Tamah terkait keberhasilan dari Formula E. Dan di situ Pak Anies mengajak beberapa pihak yang berkontribusi, yang ikut ambil bagian dalam pelaksanaan Formula E, termasuk para pelaku UMKM yang kemarin juga hadir, kemudian ada stand-stand di sana. Ini diundang oleh pihak Pak Anies Baswedan, termasuk juga pedagang bakso. Nah, terkait Pak Anies Baswedan yang mengundang pedagang bakso ini teman-teman, kemudian dikritik oleh Hasto Kristianto. Kenapa kok baru sekarang mengundang tukang bakso? Padahal Pak Anies itu menjabat sebagai gubernur sejak 2017. Kenapa kok sampai sekarang? Nah, kalau Hasto sudah mengkritik Pak Anies Baswedan terkait mengundang tukang bakso, maka kita teringat pula terkait Rakernas PDIP, di mana dalam Rakernas itu Megawati membuat guyonan terkait tukang bakso. Jangan mencari mantu seperti tukang bakso. Nah, ini menjadi viral teman-teman di media sosial. Bahkan banyak pihak yang mencibir terkait apa yang disampaikan oleh Megawati. Kenapa dengan tukang bakso? Kenapa kok tidak boleh mencari mantu seperti tukang bakso? Padahal tukang bakso itu mencari ekonomi secara halal untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Jadi ada banyak pihak teman-teman yang mengkritik balik kepada Megawati Soekarno Putri. Katanya partainya wong cilik, tetapi kok mencibir terkait wong cilik profesi sebagai tukang bakso. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil dari suara.com teman-teman. Anies undang tukang bakso makan malam di balai kota. Hasto PDIP beri sindiran. Kenapa baru sekarang? Ya pengennya sekarang gimana? Karena tukang bakso ini bagian orang yang ikut mensukseskan Formula E. Makanya Pak Anies tidak salah mengundang tukang bakso. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto turut memberikan komentar soal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengundang tukang bakso dalam acara Malam Ramah Tamah Jakarta E-Prix 2022 di Balai Kota DKI Jumat 26 Juni 2022 malam. Hasto menyindir Anies terkait hal tersebut dengan mempertanyakan mengapa baru sekarang mengundang para tukang bakso. Padahal, kata Hasto, Anies sudah menjabat sejak 2017.
Ya, seingat saya Pak Anies itu jadi gubernur sudah sejak tahun 2017. Jadi kenapa baru sekarang bertemu dengan para tukang bakso, kata Hasto ditemui di JCC Jakarta Sabtu 26 Juni 2022. Memang masalahnya apa teman-teman kalau mengundang tukang bakso sekarang? Walaupun jabatan Pak Anies sejak 2017. Jadi kalau seperti ini memang tidak salah teman-teman kalau kita kaitkan dengan kejadian yang ada di Rakernas PDIP, di mana Megawati membuat guyonan jangan mencari mantu seperti tukang bakso. Jadi kalau kita mengaitkan juga tidak salah karena ini dikomentari langsung oleh sekjennya PDIP Hasto Kristianto. Menurut Hasto, apa yang dilakukan Anies telah mempertontonkan politik yang tak mengakar terhadap rakyat kecil. Jadi itulah sebagai contoh ketika politik tidak mengakar sehingga terlambat bertemu dengan rakyat kecil, tuturnya. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengadakan acara Malam Ramah Tamah Jakarta Eprik 2022 di Balai Kota DKI, Jumat 24 Juni 2022. Sejumlah pihak yang terlibat mendukung ajang balap mobil listrik itu diundang dalam acara itu. Pihak yang diundang dalam acara itu adalah para sponsor, pendukung acara, hingga pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Mereka disambut Anies di kantornya untuk makan malam bersama. Setelah ramah tamah, Anies keluar dari kantornya untuk menyampaikan keterangan pers kepada awak media. Saat konferensi pers, Anies mengajak dua orang untuk ikut konferensi pers. Yang pertama adalah Ketua Panitia Pelaksana Formula E Jakarta, Ahmad Sahroni. Hari ini juga di samping saya ada Bapak Sahroni yang telah menjadi Ketua OC, Organizing Committee, yang telah bekerja secara luar biasa untuk eksekusi program ini, ujar Anies Baswedan di lokasi. Anies menyampaikan terima kasih atas kerjasama Sahroni dan tim hingga akhirnya menjalankan Formula E dengan lancar dan sukses. Sehingga kita menyaksikan kemarin sebuah perhelatan yang membawa nama baik Indonesia, ucap Anies. Namun yang menjadi sorotan adalah orang kedua yang diundang Anies, yakni seorang pengusaha bakso Malang aroma sowan, Ruli Rinaldi. Di samping kiri saya adalah Bapak Ruli Rinaldi. Pak Rinaldi adalah pengusaha bakso bakwan aroma sowan yang kemarin ikut berpartisipasi katanya. Jadi ada partisipasi dari Pak Rinaldi, pengusaha bakso dari Malang. Jadi apa salahnya Pak Anies mengundang Pak Rinaldi, pengusaha bakso, teman-teman? Berarti ini kan luar biasa. Profesi tukang bakso ternyata jangan dipandang sebelah mata karena ternyata menghasilkan cuan yang luar biasa. Tidak korupsi, tidak kolusi, tidak nyolong, tidak nilep dana bansos, tetapi usaha bakso yang dijalankan para tukang bakso itu adalah murni dari dana pribadi atau korporasi, tetapi tidak ada kaitannya dengan dana korupsi. Ini kan luar biasa, teman-teman. Kenapa ada tokoh partai yang mengatakan jangan mencari mantu seperti tukang bakso? Wah, ini merendahkan profesi tukang bakso kalau seperti ini. Belum lama ini, Ketua Umum PDI Perjuangan PDIP Megawati Soekarnoputri menuai kontroversi karena mengaku tidak ingin memiliki menantu yang seperti tukang bakso. Anies pun ditanya awak media apakah tindakannya mengundang Rinaldi makan malam hingga mengajak ikut konferensi pers berkaitan dengan pernyataan Megawati itu. Berdasarkan jawabannya, Anies tak menggubris soal keterkaitan dengan pernyataan Megawati. Namun, ia menyebut ada banyak UMKM dengan jenis dagangan lainnya yang juga diundang dalam acara ini. Semuanya UMKM kita undang, semuanya kita berikan kesempatan. Nah, malam hari ini ada beberapa yang memang di Jakarta mereka ikut hadir di dalam acara malam hari ini, kata Anies Baswedan. Satu kata untuk Pak Anies, cerdas. Cerdas mengambil momentum yang ini luar biasa, teman-teman. Dimana setelah pagelaran Formula E dan ini sukses, maka Pak Anies ini menggelar ramah tamah atau istilahnya syukuran lah atas keberhasilan Pak Anies menggelar Formula E.
Dengan acara ini Pak Anies tentu berterima kasih kepada beberapa pihak teman-teman, terutama kepada panitia penyelenggara, kemudian para sponsor, kemudian para tenaga kerja yang ikut mensukseskan, dan semua yang terlibat dalam kegiatan Formula E. Rasa syukur itu beliau wujudkan dalam bentuk ramah tamah. Cerdas teman-teman. Pak Anies Baswedan menggelar kegiatan tersebut. Namun apa yang dilakukan Pak Anies ini mendapat kritikan dari Sekjen PDIP yang mengatakan kenapa Anies Baswedan kok baru sekarang mengundang tukang bakso. Padahal Pak Anies ini menjadi gubernur sejak 2017. Kenapa dekat wong cilik hari ini? Kenapa kok tidak dulu-dulu? Nah teman-teman, apa yang disampaikan oleh Hasto Kristianto menurut saya pernyataan yang sebenarnya terlalu ringan untuk dijawab. Kenapa begitu? Karena Pak Anies ini sebenarnya sudah banyak membantu warga masyarakat yang ada di bawah, terutama di warga Jakarta. Jadi bukan hanya sekarang Pak Anies ini dekat dengan masyarakat kecil, rakyat kecil, tapi sejak awal Pak Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta itu telah dekat kepada rakyat. Contoh, ketika Kampung Akuarium digusur di era Ahok, setelah itu Pak Anies menjabat sebagai gubernur, itu dibangun teman-teman rumah susun untuk warga yang tergusur di rumah Kampung Akuarium. Nah ini kan bentuk kepedulian Pak Anies Baswedan kepada rakyat kecil, kepada masyarakat yang sedang tergusur. Tetapi setelah itu Pak Anies hadir di sana memberikan secercah harapan, membangun sebuah komunitas, membangun sebuah lingkungan baru yang ini dinikmati sekarang oleh warga masyarakat Kampung Akuarium. Ini bentuk kepedulian Pak Anies Baswedan kepada masyarakat kecil. Dan banyak contoh-contoh lain teman-teman, keterkaitan Pak Anies Baswedan banyak membela kepada masyarakat. Maka tidak salah kalau warga Jakarta kemarin itu memilih Pak Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Karena apa? Masyarakat Jakarta ingin perubahan yang lebih baik. Maka hadirlah sosok Pak Anies Baswedan. Nah mengenai tukang bakso teman-teman, ini Pak Anies mengundang itu karena tukang bakso Pak Rinaldi ini ikut berpartisipasi dalam kegiatan Formula E. Jadi sebenarnya tidak salah dong Pak Anies Baswedan mengundang tukang bakso. Apakah ada kaitannya dengan yang disampaikan Megawati kemarin? Ini Pak Anies tidak memberikan jawaban teman-teman. Terserah warga masyarakat yang menilainya. Tetapi yang pasti Pak Anies ini menghadirkan Pak Rinaldi dan Pak Sahroni selaku organizing komite untuk memberikan keterangan pers terkait pagelaran Formula E. Jadi kalau ada yang tersinggung pihak sebelah atau pihak sekjennya PDI, ya urusan mereka tersinggung atau tidak tersinggung. Tetapi Pak Anies ini tidak mengait-ngaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Megawati. Buktinya apa? Pak Anies tidak memberikan konferensi pers terkait ucapan yang disampaikan oleh Megawati. Nah kalau warga masyarakat berkomentar misalkan mengait-ngaitkan apa yang dilakukan oleh Pak Anies mengundang tukang bakso, ya itu terserah netizen. Karena orang itu bisa berinterpretasi, orang itu bisa menafsirkan masing-masing, dan Pak Anies tidak bisa orang itu satu frame memberikan pernyataan yang seragam. Itu jelas tidak bisa, itu terserah masyarakat. Dan inilah teman-teman bentuk yang disampaikan Pak Anies Baswedan mengemas ramah tamah setelah gelaran Formula E itu sukses. Intinya itu sebenarnya. Jadi kalau ada orang mengaitkan dengan Megawati dan sebagainya, itu terserah media atau terserah netizen. Itu kan interpretasinya masing-masing. Tetapi yang pasti Pak Anies menggelar ramah tamah atas kesuksesan Formula E di Jakarta. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.